ngomongin birokrasi ala-lan. Kawan-kawan, ada yang baru dari Lembaga Administrasi Negara, masih fresh from the oven, masih baru banget keluar, dan ini rencananya akan dibuka dengan lebar dan diikuti oleh banyak ASN di seluruh Indonesia. Sebuah konsep baru dalam pengembangan kompetensi untuk para ASN. Seperti apa dan bagaimana? Langsung kita ngobrol dengan Bapak Dr. Mariman Darto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Mariman ini adalah Kepala Pusat Pengembangan Kader ASN di Lembaga Administrasi Negara. Bapak boleh ngobrol sedikit tentang ASN Talent Academy ya Pak ya? Ini sebenarnya konsepnya seperti apa sih Pak? Apa bedanya, apa yang membuat si ATA ini berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang lain? Iya, yang membedakan itu adalah desain pengembangan kompetensi ini itu diperuntukkan bagi pemimpin masa depan. Mereka-mereka yang calon ada kata-kata masa depan yang menarik dari kompetensi yang ingin dicapai. Karena ini kan program pengembangan kompetensi yang terintegrasi baik jenis maupun metodenya, dan ini yang ingin dicapai adalah outputnya adalah bagaimana kita bisa mencetak pemimpin muda masa depan Indonesia. Nah, dari definisi tentu kan kalau kita bandingkan dengan diklat kepemimpinan misalkan, tidak ada satupun diklat yang dimensinya itu melampaui dimensi masa depan ini. Ini kan kita persiapkan bagi Indonesia Emas 2045. Oke, jadi konsepnya untuk persiapan Indonesia Emas. Benar. Kalau diklat di kepemimpinan itu kan dimensinya pasti kan ya sekitar 5 tahunan ya, karena ekspektasi dia untuk mencapai kompetensi yang memang dalam pelaksanaan tugasnya itu ya kurun waktu di renstra mereka. Tapi kalau ini tidak, ini untuk masa depan. Ini untuk menyiapkan generasi milenial untuk mengisi talent-talent yang nanti diperuntukkan bagi Indonesia masa depan, Indonesia 2045. Lebih jangka panjang penyiapan. Jangka panjang. Ini hebat lah menurut saya. Itu siapa sih Pak yang akan menjadi peserta di ATA ini? Ya, pesertanya pun juga khusus gitu ya. Pesertanya ini menarik, pesertanya itu khusus sekali. Jadi kita ada 13 peserta gitu ya. Dan penetapan peserta ini memang ada 2 jalur. Satu jalur itu yang dari free access, itu memang dibebaskan untuk seluruh ASN di Indonesia yang memang calon talent gitu ya. Dan yang kedua ini jadi jalur khusus invitasi, jalur undangan, dan memang ini top talent. Ya, karakteristiknya pun juga sangat berbeda gitu. Jadi mereka harus masuk di dalam grading jabatan atau di 9 box grade dalam talent pool management itu di 8 dan 9. Kita tidak menerima yang di bawah itu. Nah, minimum pendidikannya sama kalau ini ya, dari minimal S1 atau itu diploma, itu boleh melakukan itu. Tetapi harus talent, gitu. Harus talent. Karena mereka akan dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan. Dan yang ketiga adalah ini juga program yang akan disetarakan level diklatnya di level diklat di PKP. Jadi pelatihan kepemimpinan pengawas. Jadi dia sertifikatnya akan disamakan dengan mereka. Nah, itulah kenapa kemudian pada usia yang sangat muda, karena usia juga dibatasi maksimum hanya 35 tahun. Ini artinya memang mereka-mereka yang satu dari jabatan pelaksana, ya mereka yang dari jabatan fungsional, ya kemudian mereka yang memang hari ini duduk dalam jabatan di level itu yang belum diklat tentunya juga boleh untuk ikut diklat ini. Yang penting usianya pada saat ditetapkan oleh Kepala LAN itu belum atau sama dengan 35 tahun. Ini termasuk kayak semacam fast track gitu nggak sih Pak? Iya, ya ini fast track, tapi fast track khusus. Tapi kan ini bukan sekolah kader yang dulu ya, yang di dalam amanah Undang-Undang 5 tahun 2014. Tapi kan ini proses percepatan untuk mengantisipasi masa depan, dan memang didesain secara gratis karena ini memang diklat yang kedepannya diharapkan oleh Kepala LAN, oleh pimpinan kita
ini menjadi salah satu ujung tombak dalam memenuhi training rate yang ada di kita, dan untuk kebutuhan 20 JPL itu bisa dengan mudah dengan cara ini. Dan seluruh daerah juga boleh menggunakan cara ini untuk, jadi tidak ada alasan kalau daerah kemudian tidak bisa memenuhi 20 JPL sebagaimana standar minimal yang harus ditempuh oleh masing-masing daerah untuk mengisi kompetensinya. Itu tadi untuk yang free access itu ya Pak, yang ya, disebut unbundling gitu ya Pak? Ya, unbundling, betul. Okay. Unbundling dan bundling. Untuk yang unbundling ini, tadi kan kalau yang ada batas waktu, ada batas usia 35 tahun. Maksimal. Itu termasuk yang unbundling atau hanya yang bundling saja? Itu unbundling itu free sebenarnya. Oh, itu free. Semua ASN semua berarti masih boleh. Tetapi untuk yang bundling, ini karena program khusus, nah salah satu metode jenis kompetensi dan metode yang berbeda itu sebenarnya kan karena ini integrasi antara keduanya. Nah, salah satunya misalkan untuk yang diklat dengan metode yang berbeda itu, misalkan kita juga mengakomodir ada pemagangan misalkan di 19 perusahaan yang terpilih, dan ini hasil kerjasama yang tidak mudah, dan ini kali pertama lembaga administrasi negara kemarin bisa mendatangkan 30 perusahaan top level nasional ya yang kita datangkan untuk memenuhi panggilan bangsa, bukan panggilan negeri ini, untuk terlibat secara langsung dalam proses membentuk karakter pemimpin milenial di masa depan. Satu. Nah, mereka akan ditempatkan selama sekitar 10 hari di perusahaan-perusahaan itu. Tentu ini juga terkait dengan kompetensi manajemen pelayanan tentunya. Dan perusahaan dalam sejarah memiliki catatan record yang terbaik menurut saya ketika dia bicara tentang pelayanan kepada publik. Satu keluhan saja itu bisa direspon oleh banyak divisi kalau di perusahaan itu. Betul. Dan kita ingin berbeda. Nah, karakter, watak, kepribadian peserta pelatihan itu mestinya itu juga sama halnya dengan ketika mereka berada di perusahaan itu. Nah, harapan kita lesson learn-nya adalah bagaimana kemudian mereka juga bisa menjiplak, mereka juga bisa mengkloning hal-hal baik, praktek baik yang ada di perusahaan itu ke organisasinya. Nah, ini yang berikutnya juga di pembinaan, ini juga membedakan nanti, kita ingin membina mereka, kita ingin tidak kemudian kita lepaskan, tapi bagaimana kemudian praktek baik di pelaksanaan talent academy ini pasca pelaksanaan ini bisa juga dilakukan oleh mereka. Nah, proses pemantauan, proses evaluasi terhadap implementasi dari gagasan mereka juga harus kita lakukan. Makanya kombinasi metodenya kan bahkan ini juga ada, selain magang juga ada benchmarking ke salah satu negara penting. Tercatat di dalam DILAN itu untuk diklat yang benchmarking ke luar negeri, kan memang sangat jarang, kecuali diklat pimpinan di eselon 2, tapi kan itu juga yang PIM 2 sekarang sudah orientasinya ke dalam negeri lagi. Tapi PKN 1, kemudian dulu kita punya reform dari akademi, setelah itu kan nggak ada lagi. Betul. Nah, ini adalah diklat yang memang akan mengambil peran juga pada bagaimana mereka juga mendapatkan lesson learn di beberapa negara terbaik. Awalnya mau Jepang, tapi karena memang anggaran kita kurang, kita akan ke Singapura. Dan ingat, Singapura itu adalah negara terbaik di dunia, bukan di kawasan, yang kemampuan untuk tata kelola pemerintahnya, proses pelayanan di pemerintahnya juga sangat-sangat keren gitu. Jadi ini memang didesain khusus untuk orang-orang yang terpilih. Orang hebat, untuk talent. Iya, untuk talenta unggul gitu ya, betul ya. Tapi untuk ASN yang lain tetap bisa bergabung di program yang unbundling tadi, Pak ya. Iya. Pak, kita mau mundur sebentar nih, Pak. Gimana sebenarnya bisnis prosesnya atau model pembelajarannya seperti apa dari pelatihan ini? Iya. Dari untuk yang unbundling tadi pesertanya ada berapa orang nanti, Pak, kira-kira? Satu kali angkatannya. Satu angkatan ini kan pertama outputnya ya. Outputnya itu kan ada 30 orang. 30, oke. Jadi prosesnya nanti memang kita akan ada 4 agenda utama ya. Yang setiap agenda itu harus diampu baik oleh yang jalur unbundling, yang free access, maupun jalur yang bundling, invitations. Dan memang semuanya harus masuk dalam kerangka itu. Hanya bedanya untuk yang jalur khusus, jalur khusus ini memang dia harus mengikuti tahapan.
lama waktunya pun juga harus secara terstruktur dilakukan. Tapi kalau untuk teman-teman yang di free access kan itu bebas, bebas mengakses kapanpun dia mau ikut ujian, mau terserah, ya waktunya tidak dibatasi. Dia mau mempercepat, dia mau 2 tahun lagi terserah. Yang penting apakah future leader certificate sebagai apresiasi terhadap kemampuan dia dalam mengikuti pelatihan ini, mau seperti apa terserah mereka. Tetapi yang ini kan berbeda memang. Jadi ada waktu yang memang terstruktur yang kita ingin mereka mengikuti tahap demi tahap. Karena memang ini gradual proses. Baik, Pak Mariman tadi kan sempat menjelaskan bahwa nanti untuk yang program unbundling ini akan ada 30 peserta yang di unbundling ini ya Pak ya, di program ini. Okay. Itu 30 peserta ini dari jalur invitation. Nah, itu apakah semuanya langsung masuk ke program bundling atau harus ada seleksi lagi Pak nanti? Ya, jadi kan ada 13 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tadi saya sampaikan di awal. Masing-masing mereka kita minta untuk maksimal menyampaikan jumlah pesertanya tidak lebih dari 10 orang. Oh, oke. Jadi tidak mereka sendiri yang memilih, nanti bukan begitu ya? Bukan. Kalau kemudian 13 orang ini mengumpulkan jumlah yang sama, akan ada jumlah peserta sebanyak 130. Nah, ketika nanti mereka mengikuti proses di unbundling, mereka juga ikut unbundling yang invitasi tadi. Semuanya ikuti unbundling. Ya, sesuai dengan waktu yang ditetapkan, misalkan 29 hari tadi. Maka setelah itu kemudian akan di-ranking, rank 1 sampai 30 yang akan kita masukkan di dalam bundling atau klasikal yang kita ikutkan dalam internship dengan 19 perusahaan itu, kemudian ikutkan benchmarking ke luar negeri, kemudian dia harus ikut dalam job assignment kita, karena ada salah satu metodologi yang kita pakai adalah mereka diberikan tugas project management yang dia harus selesaikan, misalnya seperti itu. Jadi mereka kalau memang nanti mereka tidak masuk dalam kriteria itu, ya 30 orang itu ya mungkin tidak akan pernah kita bisa ikut. Jadi 30 peserta ini adalah terbaik dari yang terbaik ya Pak ya? Terbaik. Sudah dipilih, disarikan di instansi, tapi nanti juga mereka harus mengikuti seleksi di program unbundling. Betul. Dan hanya 30 orang yang bisa mengikuti program. Bayangkan ya, semuanya adalah top talent, 8-9, lalu diperas kembali menjadi 30, dan ini kementerian lembaga yang memang terbaik gitu. Ya, tadi ada Kementerian Keuangan, ada PUPR, ada Kumham gitu ya. Ya, kemudian ada BPOM, ada LAN juga. Ya, ada BPKP, semuanya aktif di sana dan berkompetisi. Kan menarik. Tapi kalau sudah berkompetisi sudah nggak membawa nama instansi lagi tentunya. Lagi. Pak. Dia pemimpin nasional. Keren. Tapi saya rasa ini akan worth it dengan apa yang akan dia dapatkan nanti di kompetensi. Sangat. Baik. Nah, terkait dengan metodenya atau pesertanya tadi kita hanya memilih maksimal dalam satu organisasi itu hanya 10 orang yang kita minta untuk hadir dari 13 kementerian lembaga dan daerah. Itu kriterianya apa Pak? 13 kementerian lembaga itu Pak? Iya, jadi kesepakatan dengan pimpinan kemarin untuk yang top talent, yang invitasi, kita hanya mengambil 13 kementerian, ya, 13 kementerian yang satu nilai implementasi merit sistemnya itu sangat baik, ya, sangat baik. Nah, ini banyak sekali, ada 160-an kementerian lembaga dan daerah yang sudah itu. Tetapi yang kita ambil tidak sekedar sangat memuaskan, tetapi ada indikator tambahan sebagai pendalaman yang diperkecualikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang jumlahnya hingga saat ini itu ada 14. Tapi yang satu yang MK itu kan baru terakhir kemarin. Ya, seperti ada PUPR, Kementerian Keuangan, ya, kemudian ada Kementerian Hukum dan HAM, BPKP, kemudian ada LAN, ada BPOM,
kemudian Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, kemudian ada Sumedang dan Kota Bandung. Sangat limited. Nah, kriterianya harus terpenuhi. Nah, kenapa kemudian diperkecualikan? Diperkecualikan karena harapan kita exception di dalam penetapan merit system itu didasarkan atas talent pool management yang dimiliki oleh kementerian lembaga yang masuk dalam kategori khusus itu memang dimiliki. Misalkan LAN, kalau di level millennials itu, kalau di LAN itu kan maksimal sampai usia maksimal 35 misalkan, itu kan ada 70 orang yang gradingnya itu di angka 89 misalkan. Itu begitu diklik itu kan keluar semua. Tetapi kan keputusan siapa yang akan didiklatkan tentu kan harus disesuaikan dengan rapat berjagat dan kebutuhan instansi juga. Nah, ini kan juga proses keputusan, tapi tidak manual lagi lah. Kalau dulu kan yang tidak dipersoalkan yang sangat memuaskan itu kan kita nyari-nyari sendiri. Oh, yang dari sana siapa ya? Enggak, sekarang nggak boleh. Yang sistemik, dan itulah sistem yang memang kenapa dia dikhususkan karena dia punya talent pool. Ada 9 box grade yang dia miliki dan memang itu menjadi gambaran bahwa kita serius di merit system itu. Kalau boleh saya tarik kesimpulan, berarti ini memang benar-benar untuk tujuannya memastikan peserta yang masuk ke sini memang benar-benar orang-orang yang sudah diprediksi untuk bisa menjadi leader di masa depan gitu ya Pak? Benar. Makanya rugi kalau kemudian instansi yang telah ditunjuk tidak mengirimkan. Karena ini free. Dana dari anggaran dari LAN. Dan programnya cukup menarik juga ya, seperti kayak magang biasanya kita hanya terbatas di sesama institusi pemerintahan, tapi ini bisa ke sektor private gitu ya. Betul. Dan per orang itu hanya 1 sampai 2 orang di tempat itu, di perusahaan tersebut. Dan itu berbeda-beda, ada 19. Ya, ada 19 perusahaan. Artinya pembinaannya juga bakalan maksimal juga dari maksimal. Nah, proses pemantauannya kan kita akan lakukan nanti di situ. Itu kira-kira ada nggak Pak dari kita misalnya nanti di perusahaan tersebut apa aja yang harus diambil nih dari mereka dan mungkin diterapkan di instansi-instansi pemerintah? Nah, karena kompetensinya itu adalah kompetensi pelayanan publik, manajemen pelayanan. Fokusnya di pelayanan. Dan itu kan memang sama dengan kompetensi yang diambil di pelatihan kepemimpinan pengawas. Kan memang itu kompetensi kepemimpinan pelayanan. Nah, sehingga pada level mereka yang masih sangat muda, bahkan mereka kan ada yang tidak hanya, yang mereka kan bukan hanya orang yang sudah duduk dalam jabatan di level eselon 4. Karena kalau tapi PKP yang duduk tapi kan ada orang yang misalnya pelaksana, tetapi dia masuk di dalam star gitu, talentnya. Dia masuk dalam talent pool di 9 box grade yang di level 8 dan 9. Kemudian dia juga ada JA, jabatan ada JFT, jabatan fungsional tertentu, yang dia juga pasti menjadi yang masuk dalam radar kementerian lembaga untuk dijadikan pemimpin masa depan itu, gitu. Lalu dia juga ada orang-orang yang telah duduk dalam jabatan tapi belum mendapatkan kesempatan untuk diklat di PKP, dan mereka bercampur, mereka berkompetisi. Dan nanti kita akan akan ranking kan gitu. Ranking 1 sampai 30 masuk dalam kelas kita ini. Ini kompetensinya berarti apa Pak yang ingin dibangun dari pelatihan ini? Kompetensi untuk teknis atau termasuk kepemimpinan? Ya, dua. Jadi teknis dan kepemimpinan. Dua-duanya masuk. Teknisnya adalah ini kan kita bicara tentang bagaimana 12 soft skill yang dibutuhkan di masa depan itu dia juga dapatkan. Ya. Kemudian yang kedua di level manajerial dia juga dapatkan karena ada penyetaraan PKP tadi. Ini menarik nih. Biasanya kan kita dan nggak ada di seperti ini. Benar, biasanya ini kali pertama salah satu kompetensi yang dibangun, kompetensi teknis kah, fungsional kah, ataupun kepemimpinannya ya. Ini bisa 2 sekaligus yang dibangun di situ. Makanya LAN hebat, LAN itu keren. Inisiatif seperti ini kan inisiatif kepala yang memang harus diapresiasi. Publik harus apresiasi ini. Dan ini terobosan penting, ya, terobosan penting yang ini harus diakui gitu, harus dapat rekognisi. Itu untuk nanti untuk pelatihan 4 agenda yang pertama tadi Pak ya, itu melalui apa Pak itu pelatihannya? MOC, jadi kita sudah siapkan learning management system, ya, pada jalur yang pertama yang untuk free access kita menggunakan semuanya MOC.
Tapi untuk yang yang jalur khusus, yang untuk invitasi, ya jalur undangan itu memang mereka sudah kita daftarkan karena mereka sudah mengirimkan. Mereka Tapi sudah LMS-nya tetap sama ya? Sama. Tetapi untuk yang di free access itu menggunakan SSO. Ya, jadi nanti mereka akan mendaftar dengan name mereka dan kemudian mereka akan mengisi semacam data untuk bisa akses selamanya. Dan mereka juga bisa mempercepat. Misalkan dari 4 agenda yang dimiliki, misalkan tentang career and life skill, misalkan ada digital skill-nya, kemudian ada learning and innovation skill-nya, kemudian di leadership and management-nya, dia misalkan punya kemampuan untuk dalam waktu 3 bulan bisa selesaikan, silakan. Berarti benar-benar menerapkan konsep merdeka mereka belajar. Dan ini betul mereka belajar. Dan mereka siapa yang kompeten ya, dia akan dapat yang terbaik. Nah, makanya di perusahaan swasta itu kemarin misalnya saya diskusi dengan manajer Telkomsel misalnya. Loh, Mas Mariman, kita itu kan hari-hari ini siapa yang mau duduk dalam jabatan di level manajer area, ya minimal dia juga punya 15 punya 15 kompetensi yang harus diambil. Nah, itu terserah mereka. Nah, kalau memang mereka siap dengan padatnya target kinerja yang kemudian dengan pengembangan kompetensi, monggo silakan. Dan ini kan talent-talent yang memang luar biasa, talent-talent yang memang unggul, talent-talent yang tidak sekedar talent biasa. Ini kan memang orang-orang hebat. Betul. Dan kalau tantangan itu bisa diambil, nah kita juga berharap mereka juga bisa seperti itu. Ini setara dengan berapa JP ini Pak untuk pelatihan ini? Wah, JP-nya ini kan ada 29 hari itu di tahap pertama, ya. Kemudian ada di yang kedua itu ada selevel di 29 hari itu di tahapan unbundling ya. Kemudian ada 26 hari plus 30 atau 55 hari ya, itu pada level bundlingnya. Iya. Artinya memang ini sama persis dengan diklat pelatihan atau sama dengan pelatihan kepemimpinan pengawas. Sama persis dengan itu. Jadi mungkin ya. Jadi mereka nanti harus disetarakan ya, karena disetarakan itu kemudian harus presisi dengan memang kualitasnya juga setara dengan mereka-mereka ini. Tapi unggulnya yang tidak dimiliki oleh PKP adalah ada 12 feature soft skill yang dibenamkan dalam ini, sehingga kelebihan mereka ada di sini. Itulah kenapa kemudian pesertanya harus beda. Ya, harus beda. Betul-betul keren dilihat ini. Menarik ini. Iya. Kita jadi penasaran akan seperti apa. Ikut saja Mbak Nika. Saya umurnya yang sudah nggak nyampe, Bapak. Saya mau tapi umurnya belum nyampe. Saya pikir masih 30 tahun kan? Baik, kalau misalnya mereka-mereka yang ingin mengikuti pelatihan yang secara unbundling tadi Pak, itu berarti apakah harus ada rekomendasi dari pimpinan atau instansinya atau boleh mendaftar secara mandiri? Ini kesadaran mereka. Tetapi kan kita juga proses dalam delivery informasi, tentu kan kami juga edarkan keseluruhan ke mereka. Jadi kalau untuk yang unbundling kan ini untuk memenuhi training rate gitu ya. Ya kalau bisa 100%. Kan nggak ada alasan bagi daerah untuk tidak mendiklatkan, untuk tidak membangun kompetensi. Nggak bisa dipakai lagi. Mereka bisa lakukan apapun sekarang. Bahkan ke depan itu diklat yang diadakan oleh mereka nggak perlu ada. Apalagi dengan future soft skill seperti ini yang sangat dibutuhkan di masa depan. Ya sudah, kelam saja. Ya targetnya ya kalau itu ada 4,5 juta minimal lah. Ya minimal 10.000 itu masuk luar biasa. Nah, tentang sistem nanti bisa kita sempurnakan, karena kami juga koordinasi dengan Pustek Bankom dan Pusdatin untuk pengembangan ini. Tapi ini satu gambaran yang menarik tentang pengembangan kompetensi juga di masa yang mendatang juga ya Pak ya. Bahwa sebenarnya memang kita menggunakan cara-cara yang digital untuk menyiapkan kebutuhan digital di masa mendatang. Betul. Kalau boleh spill nih Pak, apa aja sih Pak isinya untuk yang pelatihan yang unbundling ini Pak? Iya, jadi misalnya karena kita bicara tentang career and life skill itu di agenda pertama, kan kita bicara tentang adaptabilitas, gitu, adaptability. Bagaimana sih kemudian menyiapkan
anak-anak muda yang adaptif terhadap perubahan itu. Kan ini penting. Eranya kan eranya sudah berubah. Siapapun yang tidak beradaptasi dengan lingkungan, maka dia akan tenggelam. Pasti. Dan tentu anak-anak kan tidak mau dia tenggelam. Apalagi ini calon pemimpin masa depan, ya toh? Yang dia nggak boleh mengikuti seniornya yang tidak adaptif terhadap lingkungan strategis itu. Itu dari sisi itu misalkan. Tapi juga ada satu materi yang ini sangat menentukan masa depan dia. Tentang self efficacy, itu yang kita sebut sebagai percaya diri. Self confidence. Ya. Karena kita mau membangun sesuatu, kalau nggak confidence juga nggak jadi, bisa juga. Ini yang menjadi kompetensi yang sangat penting, di mana mereka akan bersaing dengan siapapun. Kalau dia tidak confident, repot. Betul. Dalam satu teori psikologi, ya 88% keunggulan seseorang itu kan memang ada pada sub kompetensi, seperti salah satunya adalah percaya diri. Nah, hal lain yang sifatnya touchable, yang orang bisa melihat, misalkan Pak Mariman tuh ganteng misalnya contoh seperti itu ya, ganteng kan ya? Iya, ganteng. Misalkan kemudian punya atau memiliki jabatan tertentu dan sebagainya, itu kan nggak dilihat. Tapi yang dilihat adalah di yang subconsciousnya, alam bawah sadar itu. Bagaimana yang karakter, kan karakter toh? Betul. Karakter, kemudian kepribadian, watak. Ini yang kemudian akan menentukan. Lah kami tentu tidak mau ketinggalan. Mereka harus dikasih materi itu. Kemudian bagaimana menyelesaikan persoalan problematika yang kompleks, ya. Ini juga diajarkan di career and life skill. Kemudian, termasuk kecerdasan emosional. Jadi, itu masuk di dalamnya. Salah satu yang kami andalkan dari program ini sebenarnya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan spiritual quotient gitu. Jadi gini. Kalau orang menguasai IQ, ya, kalau kata Mas Ari Ginanjar itu kan orang itu akan cenderung otoriter karena tidak memiliki emosi dan spiritual. Tetapi juga berbahaya kalau hanya memiliki emotional quotient lalu dengan IQ, koruptor biasanya orang seperti ini. Ya karena ya Robin Hood itu kan juga orang yang kebaikan tapi dengan cara yang nggak benar. Tetapi kan ada fungsi kontrol dalam diri yang namanya spiritual quotient, bahwa kita bisa melakukan yang terbaik, tapi kan ada ukurannya, kebaikan. Nah, dalam konteks ini kan Al-Quran juga sudah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi tugas kehidupan kita itu setelah kematian itu menjaga ritme bagaimana berkompetisi untuk mencapai ahsanu amala, amal kebaikan. Tugas kita utama itu adalah bagaimana terus mencari kebaikan, terus berbuat baik dengan siapapun, ya, dan ini bagian penting dari itu. Keseimbangan ya. Intelijensia emosional spiritual juga harus dijaga dengan baik. Nah, kemudian yang lain juga misalkan ini juga orang-orang yang punya endurance baik. Baru anak-anak ini kan sering patah di tengah jalan. Jadi misalkan baru dicibir sedikit sudah baperan. Oh enggak, ini harus ada endurance, ada ketahanan diri yang memang sangat baik. Nah ini yang juga harus diberikan karena mereka. Tahan banting lah. Tahan banting. Ya, tapi jangan dibanting beneran. Jadi ya memang harus orang yang punya. Karena tantangan juga akan semakin kompleks ke depan ya Pak ya. Iya. Dan memang harus nah kemudian yang juga menarik itu adalah gimana caranya mereka juga diperankan sebagai seorang influencer gitu ya. Orang yang punya pengaruh, individu yang punya pengaruh yang dahsyat itu. Orang-orang yang bisa memberikan pengaruh pada lingkungan. Tidak hanya buat dirinya sendiri, tapi di lingkungannya juga bisa membawa. Kalau bahasa komunikasi itu kan 7 detik pertama itu kan kesan itu dari 7 detik pertama. Jadi first impression is 7 second gitu. Jadi ketika kita bisa melihat orang itu baru melihat tampang saya itu kira-kira sudah wah keren banget Pak Mariman, kira-kira itu bahasanya. Persepsinya itu ditentukan dari 7 detik pertama bahasanya. Iya, itu kira-kira seperti itu. Jadi dan itu memang harus ada, dan kami berharap
pada level ini, ketika dia mendapatkan sertifikat yang pertama, ya sertifikat di agenda pertama, kan nanti setiap agenda selesai dapat sertifikat. Dia betul-betul lunas ini. Kelima materi ini juga bisa dapatkan. Nah, yang kedua ini kaitannya dengan digital skill, melek media. Kita kita bekerja sama dengan salah satu lab digital di Jakarta. Saya tidak perlu sebutkan, nanti kan jadi iklan. Nggak baik. Karena kan bahaya kalau saya ditegur sama humas nanti. Kita kerjasama dengan satu lab yang memang dia mengkhususkan untuk digital transformation atau transformasi digital. Lab ini akan bicara tentang, misalkan tentang bagaimana cloud computing, misalkan bicara tentang data mining, penggalian data, coding dan sebagainya. Kemudian ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence, misalnya seperti itu. Ya? Nah, bagaimana kemudian big data analysis atau analisis mahadata misalkan, itu juga kita siapkan. Bahwa mereka tidak hanya sebagai user, tapi juga bisa melakukan analisis di situ. Kenapa? Digital skill itu sangat menentukan. Kenapa sih kemudian sampai anak-anak harus bisa membuat coding dan sebagainya? Kan keren sekali. Nah, generasi milenial nanti pengambilan data tidak perlu dengan cara kita mengirimkan orang ke daerah, nggak perlu. Dia harus bisa mahir dengan itu. Dan sekarang pemerintah lagi menyiapkan ada sekitar 50.000 skill terkait dengan analisis data itu. Dan ini untuk apa? Ini dalam kerangka menyiapkan mereka berkompetisi dengan masa depannya di Indonesia Mas 2045 itu. Jadi big data itu penting, tapi kemampuan untuk kita memahaminya harus ada juga. Bayangkan Indonesia gudangnya data, banyak negara sekarang masuk ke sini hanya untuk mencari data. Betul. Lah kalau kita kemudian sebagai penonton, jangan dong, kita harus menjadi raja di negeri sendiri sebelum orang lain menjadi raja. Nggak mungkin dong orang lain menjadi raja di tempat kita, toh? Itu. Nah, yang penting menurut saya di learning and innovation skill. Ini agenda ketiga ya? Iya, ini ada desain pola pikir dan berpikir kritis dan kreatif. Jadi gini, ketika Microsoft Corporation itu punya 3 pilar. Kenapa sih kemudian Microsoft Corporation itu punya 3 pilar? Ini penting. Saya rasa memang kita harus belajar dengan mereka. Kenapa mereka bisa survive hingga saat ini dan tanpa ada gejala? Karena dia menerapkan 3 pilar itu. 1, orang-orang yang direkrut itu harus kreatif. Ability to create the new thing. Bayangkan, bagaimana orang yang direkrut punya kemampuan untuk menciptakan ide baru, ide-ide besar, berpikir out of gagasan, the box. berpikir out of the box, gitu ya. Yang kedua, tidak hanya itu, ya saya nggak butuh hanya kreatif saja, tapi dia juga harus bisa menerapkan ide barunya itu, ability to do the new thing, the new idea, kan keren tuh. Jadi bagaimana juga dia sudah punya gagasan baru, tetapi dia juga punya kemampuan untuk menerapkan gitu. Sampai kemudian ada inovasi. Dan itu oleh Microsoft Corporation tidak cukup kemampuan itu. Anda harus masuk pada level paripurna. Level ketiga sebagai pilar ketiga di Microsoft itu adalah entrepreneurial leadership, creating value in marketplace. Jadi inovasi yang dia bangun itu kemudian bisa ditambahkan, bisa diciptakan nilai, ada value added-nya, lalu kemudian dipastikan bahwa itu bermanfaat untuk khalayak, bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk masyarakat. Sama kayak program RB berarti harus berdampak. Harus berdampak. Nah, betul. Inilah sisi keterkaitannya dengan RB di situ. Iya, betul, harus berdampak. Ya percuma dia punya ide baru, tapi tidak dilakukan. Nah, kalau toh kemudian dia melakukan hanya terbatas sampai pada inovasi. Nah, tidak cukup dengan itu. Dia harus pastikan bahwa inovasi dia itu bisa di-create sampai pada level tertentu, value-nya itu, kebermanfaatannya itu, dan dipastikan bahwa market itu juga responsif terhadap apa yang dia tawarkan gitu. Nah, makanya pada level inilah kita berharap mereka akan menjadi pemimpin paripurna. Mereka akan menjadi memiliki jiwa kepemimpinan yang wirausaha itu dalam kerangka itu. Sehingga tentu kan kalau kita kaitkan dengan studi yang dilakukan oleh Bank Dunia tahun 95 bahwa negara-negara maju itu selalu punya 3 kriteria penting. Ya, 1 adalah kreatif dan inovatif.
Yang kedua adalah mereka mengembangkan juga teknologinya. Dan keempat baru negara yang punya resources alam, natural resources yang banyak. Kita nggak perlu itu. Sekarang yang kita butuhkan adalah creativity, ya, inovasi, dan penguasaan teknologi. Kalau dilihat memang sekarang seperti itu Nah, sudah ternyata terlihat itu. ya, dunia kreatif memang. Indonesia sedang berproses untuk Iya. menjadi negara maju. Nah, Betul. kalau kemudian ditambah dengan mindset-nya, mindset ini prinsip penting dalam agile bureaucracy. Mindset itu the first prinsip, ya, di agile organization, agile bureaucracy itu adalah mindset. Dua prinsip yang lain adalah dia harus merubah cara bekerjanya. Yang ketiga adalah kemampuan cara berkolaborasi, cara berkomunikasi dengan orang juga berubah. Nah, karena itu ini nyambung sebenarnya. Nah, kalau kemudian learning and innovation skill ini bisa dikuasai tahap level 3, maka kalau kemudian dia masuk dalam dalam kompetensi kepemimpinan di level terakhir, masuk barang ini. Dan keren. Lengkap istilahnya berarti. Lengkap sekali. Dari hulu ke hilir digarap semua berarti. Betul. Saya dengerin Pak Mariman ini dari tadi malah langsung habis ini saya mau siap-siap daftar ini kayaknya. Kalau saya usia saya mau daftar juga. Tapi yang unbundling masih bisa kan Pak ya berarti ya? Masih bisa. Masih bisa. Oke. Berarti Pak Mariman terima kasih banyak atas obrolan kita hari ini. Ini menarik. Terus terang ini saya melihat semangat Pak Mariman, saya jadi tertarik juga buat join di pelatihan ini. Jadi teman-teman mungkin yang sekarang belum ada di grade 8-9 jangan patah semangat dulu ya Bapak ya. Tetap semangat dulu. Mungkin bisa join dulu di unbundling ya. Kita bareng-bareng nanti join di unbundling. Ini akan dibuka kapan Pak untuk yang unbundling Pak? 24 Juli hari Senin ini sudah dimulai. 24 Juli. Jadi minggu-minggu ini minggu-minggu penting kan untuk update ya terkait dengan itu, dan kita juga sudah kerjasama dengan Humas dan nanti rencana kami juga kami akan berkoordinasi dengan Kominfo karena mereka punya jaringan Humas seluruh Indonesia. Jadi kami juga akan minta beliau untuk diberikan akses agar bisa menyebarkan flyer ini ke seluruh Indonesia. Boleh di-spill Pak, ini kira-kira teman ASN yang berminat untuk mengikuti yang pertama dulu, yang unbundling dulu, ini di alamat apa Pak nanti Kak? Mungkin, atau mereka harus cari kemana ini? Iya, nanti kita biar kesannya ini, kesannya biar kita mereka juga menengok informasi ini lengkap. Saya rasa kan di info Lembaga Administrasi Negara bisa diakses, dan mohon untuk pantau di Humaslan, dan saya rasa kita nanti saya juga melalui jaluran atau melalui channel di LAN kami juga akan berikan akses itu. Nanti kita tambahkan di kolom deskripsi ya, nanti untuk bisa teman-teman di ASN akses langsung ke sana seperti apa. Dan kami belum bisa diakses sebelum tanggal 24. Oke, tunggu tanggal 24. Tapi alamat sudah bisa disiapkan, apa yang harus dilakukan oleh mereka bisa nanti informasi akan kami salurkan lewat jalur official website-nya LAN gitu ya. Baik, seluruh ASN yang ada di Indonesia ya, silahkan bergabung di ASN Talent Academy. Kalaupun belum bisa ke tahap yang bundling, nggak apa-apa, kita mulai dulu dari yang unbundling. Siapa tahu sambil kita menyiapkan kita berada di box 8 atau 9, udah selesai dulu nih program unbundling kita. Dan kita akan terus menanti kedatangan teman-teman di sana, bersama-sama kita bareng-bareng belajar apa itu karir and life skill, digital skill, learning dan innovation skill, leadership management. Tentunya untuk masa depan kita juga sendiri ya Pak ya, sebagai ASN ya, menyiapkan diri kita sendiri untuk bagaimana kelanjutan karir kita di masa yang depan, tentunya untuk Indonesia juga yang tercinta. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya kawan LAN. Bye-bye.